Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan mikrobiologi protozoa, yang dimana penyusunan dari presentasi ini diantaranya yang pertama Archiaceae, yang kedua Cacadoharis mutakin, yang ketiga Devi Fitriana, yang keempat Fitri Dwidayana, yang kelima Vinda Merlani, yang keenam Yulinda Eka Pratiwi. Baik, mari kita bahas bersama-sama tentang protozoa. Yang pertama, pengertian protozoa. Protozoa merupakan hewan bersel tunggal, berinti sejati, eukariotik, dan tidak memiliki dinding sel. Protozoa berasal dari kata protos, yang berarti pertama, dan zoon yang berarti hewan, sehingga disebut sebagai hewan pertama. Ukurannya antara 3.000 mikron, dan merupakan organisme mikroskopis yang bersifat heterotrof, atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Bentuk protozoa sangat bervariasi, ada yang tetap, ada yang berubah-ubah. Protozoa pada umumnya dapat bergerak aktif karena memiliki alat gerak. Di antaranya ialah kaki semu atau pseudopodia, kemudian bulu cambuk atau flagellum, kemudian bulu getar atau cilia. Namun ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Bagian besar protozoa hidup pada hewan dan manusia, yaitu merugikan pada hewan dan manusia. Protozoa hidup secara heterotrof dengan memangsa bakteri, protista, dan sampah lainnya. Untuk bentuk tubuh protozoa, diantaranya telah saya cantumkan sebagai berikut. Walaupun masih banyak macam-macam bentuk protozoa lainnya. Untuk ciri-ciri bentuk tubuh protozoa, diantaranya protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Ya, karena ukuran protozoa diantaranya 3-1000 mikron. Protozoa juga sederhana, yang terdiri dari satu sel tunggal atau unisel. Namun dari kesederhanaan protozoa merupakan suatu sistem yang serba bisa. Semua tugas tubuh dapat dilakukan oleh satu sel saja tanpa mengalami tumpang tindih. Bentuk tubuh protozoa bermacam-macam, ada yang seperti bola, ada yang bulat memanjang, ada yang seperti sandal, bahkan ada yang bentuk tidak tertentu. Juga ada yang memiliki flagel atau bersilia. Untuk habitat protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di laut, lingkungan air tawar, atau daratan. Beberapa spesies bersifat parasit, hidup pada organisme inang. Inang protozoa yang bersifat parasit dapat berupa organisme sederhana seperti alga sampai vertebrata yang kompleks termasuk manusia. Beberapa spesies dapat tumbuh di dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Semua protozoa memerlukan kelembaban yang tinggi pada habitat apapun. Beberapa jenis protozoa laut merupakan bagian dari zooplankton. Protozoa laut yang lain hidup di dasar laut. Spesies yang hidup di air tawar dapat berada di danau, sungai, kolam, atau genangan air. Ada pula protozoa yang tidak bersifat parasit, yang hidup di dalam usus termit atau di dalam rumen hewan ruminasia. Beberapa protozoa berbahaya bagi manusia karena mereka dapat menyebabkan penyakit serius. Protozoa yang lain membantu mereka memakan bakteri berbahaya dan menjadi makanan untuk ikan dan hewan lainnya. Untuk ciri-ciri protozoa adalah mikroorganisme yang menyerupai hewan yang merupakan salah satu filum dari kingdom Protista. Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri dengan menggunakan organel-organel, antara lain membran plasma, sitoplasma, dan mitokondria. Ciri-ciri umum protozoa diantaranya ialah 1. Organel uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, eukariotik. Yang ketiga, hidup soliter dan berkoloni. Yang keempat, sifat hidupnya kosmopolit, artinya dapat hidup di tempat atau habitat apapun, jadi bisa menyesuaikan dirinya di tempat manapun mereka berada. Yang kelima, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Yang keenam, hidup bebas, parofit atau parasit yang merugikan hewan ataupun manusia. Yang ketujuh, protozoa merupakan bagian dari plankton di air tawar atau air laut dan berperan penting sebagai indikator polusi. Yang kedelapan, sejumlah protozoa dapat menimbulkan penyakit. Yang kesembilan, dapat membentuk kista untuk bertahan hidup.
Yang 10, alat geraknya berupa pseudopodia, lia, atau flagella, atau yang disebut dengan kaki semu, bulu getar, bulu cambuk. Untuk fisiologi protozoa. Protozoa pada umumnya bersifat aerobik non-fotosintetik, yang berarti membutuhkan oksigen. Tetapi beberapa protozoa dapat hidup pada lingkungan anaerobik atau tidak memerlukan oksigen. Misalnya pada saluran pencernaan manusia atau hewan ruminansia. Protozoa aerobik mempunyai mitokondria yang mengandung enzim untuk metabolisme aerobik dan untuk menghasilkan ATP melalui proses transfer elektron dan atom hidrogen ke oksigen. Adaptasi protozoa. Beberapa protozoa memiliki tahap kehidupan bolak-balik antara tahap proliferatif, misalnya trofozoites, dan kista aktif. Seperti kista, protozoa dapat bertahan hidup kondisi yang sulit, seperti terpapar ke suhu yang ekstrim dan bahan kimia yang berbahaya, atau waktu lama tanpa akses terhadap nutrisi, air, atau oksigen untuk jangka waktu tertentu. Menjadi spesies parasit kista memungkinkan untuk bertahan hidup di luar tuan rumah dan memungkinkan mereka transmisi dari satu host ke host yang lain. Ketika protozoa adalah dalam bentuk troosit, atau dalam bahasa Yunani dari kata tropo yang berarti untuk memberi makan. Mereka secara aktif memberi makan dan tumbuh. Proses nama protozoa yang mengambil bentuk kista disebut ensitation, sedangkan proses menformasikan kembali ke troposit disebut excitation. Reproduksi protozoa. Reproduksi protozoa yang berkembang biak yang pertama secara reproduksi aseksual berlangsung dengan pembelahan, yang kedua reproduksi seksual dengan cara konjugasi. Untuk reproduksi secara aseksual yaitu dengan cara membelah diri atau pembagian selnya sama. Pembelahan ini dapat terjadi baik secara membujur atau melintang pada sepanjang sel sehingga menghasilkan anak-anak sel yang dapat berukuran sama atau tidak sama. Jika pada proses pembelahan diri atau pembagiannya menghasilkan dua anak sel, maka disebut pembelahan biner. Namun apabila terbentuk banyak anak sel, dinamakan pembelahan bahu rangkap atau multifission. Beberapa kelompok protozoa bereproduksi secara seksual, yaitu dengan cara penggabungan penyatuan fisik sementara antara dua individu kemudian terjadi pertukaran nukleus. Dengan demikian akan terjadi perpaduan sifat yang dibawa oleh kedua individu tersebut dan menghasilkan satu individu yang baru. Saya akan tunjukkan gambarnya di slide selanjutnya. Sebagai berikut pembelahan biner, yang dimana reproduksi aseksual yang menghasilkan dua sel anak. Tahap sebagai berikut: amuba dewasa, kemudian nukleus membelah, kemudian menjadi membran plasma menggenting, dan jadilah dua sel anakan. Yang selanjutnya reproduksi secara konjugasi. Contohnya saja paramecium. Yang pertama, dua individu memiliki susunan genetik yang berbeda akan saling mendekat dan menempel sebagian selnya. Kemudian alami meiosis, makronukleus menjadi mikronukleus haploid. Dari mikronukleus haploid, kemudian tiga lainnya melebur dan salah satunya akan adalah mitosis. Pasangan paramecium tersebut kemudian saling bertukar mikronukleus. Ya betul, terbentuklah menjadi singami atau penyatuan antara mikronukleus. Mikronukleus diperoleh dari sel pasangannya. Penyatuan ini membentuk mikronukleus yang baru bersifat diploid dengan susunan genetik campuran antara dua mikronukleus. Mikronukleus yang baru terbentuk akan melakukan 3 kali pembelahan mitosis sehingga dihasilkan 8 mikronukleus yang baru. Ya, menjadi 8 mikronukleus yang baru itu di bagiannya F. Makronukleus pada masing-masing sel asli akan hancur. Ya, makronukleus pada masing-masing akan hancur. 4 mikronukleus berkembang menjadi 4 makronukleus melalui replikasi DNA secara terus-menerus, dan 4 mikronukleus sisanya tetap sebagai mikronukleus. Masing-masing sel akan membelah diri dan setiap sel akhirnya menghasilkan 4 individu baru yang memiliki mikronukleus dan makronukleus baru.
Hasil akhir dari 2 individu paramecium yang berkonjugasi adalah 8 sel baru yang memiliki susunan genetik yang sama, namun berbeda susunan genetik sel awal sebelumnya. Untuk fisiologi protozoa, protozoa pada umumnya bersifat aerobik non-fotosintetik, yang berarti membutuhkan oksigen. Tetapi beberapa protozoa dapat hidup pada lingkungan anaerobik. Untuk Rhizopoda atau Sarcodina, memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia. Hidup di air tawar, air laut, tempat-tempat basah. Sebagian ada yang hidup dalam tubuh hewan ataupun manusia. Contohnya amuba proteus, Foraminifera, Archaela, kemudian Radiolaria. Untuk yang pertama amuba. Jenis amuba yang hidup di dalam tubuh manusia disebut entamouba. Misalnya entamouba dysentery menyebabkan penyakit disenteri karena menyerang dan merusak jaringan usus. Disebut sebagai entamouba histolytica. Kemudian entamouba gingivalis hidup di rongga mulut. Selanjutnya entamouba coli hidup dalam kolon, sebenarnya bukan parasit, tetapi kadang menyebabkan diare. Untuk gambar amuba sebagai berikut. Bagian-bagiannya, contohnya nukleus, sitoplasma, sel membran, dan lain-lainnya. Untuk yang kedua, Foraminifera hidup di laut terlindung kerangka luar yang beruang banyak yang terbuat dari kalsium barbonat. Kerangka yang telah kosong mengendap di dasar laut dan merupakan tanah Globigerina. Fosilnya berguna sebagai petunjuk dari pencarian minyak bumi. Contohnya gambar dari spesies ini adalah sebagai berikut. Lihat gambar Foraminifera. Sebagai berikut pembelahan biner, yang dimana reproduksi aseksual yang menghasilkan 2 sel anak. Tahap sebagai berikut. Amuba dewasa, kemudian nukleus membelah, kemudian menjadi membran plasma menggenting, dan jadilah 2 sel anakan. Selanjutnya protozoa yang kedua, Flagellata atau Mastigophora. Flagellata berasal dari kata flagel artinya cambuk atau Mastigophora dari mastik artinya cambuk. Phora artinya gerakan. Semua anggota filum Flagellata bergerak menggunakan flagel. Bentuk tubuh Flagellata tetap karena dilindungi oleh palikel. Di antara Flagellata ada hidup yang bebas, ada pula hidup yang bersimbiosis atau bergantung dalam tubuh hewan. Tetapi kebanyakan bersifat parasit yang merugikan. Flagellata berkembang biak secara aseksual dengan pengembangan biner secara longitudinal. Sedangkan reproduksi seksual belum banyak diketahui. 1. Flagellata dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, Flagellata yang mempunyai chromatophora dan struktur yang mengandung pigmen hijau klorofil disebut dengan kelompok Phytoflagellata. Contohnya, Euglena viridis hidup di air tawar. Contoh gambar Euglena viridis adalah sebagai berikut. Ini contoh dari Euglena viridis. Ada flagel yang panjang, ada stigma, ada fotoreseptor. Yang kedua, Volvox globator hidup di air tawar berkoloni merupakan kumpulan ribuan hewan yang bersel satu yang berflagel 2. Sel-sel pembentuk koloni dihubungkan dengan benang-benang plasma. Kemudian yang C, Noctiluca miliaris hidup di laut mempunyai 2 flagel, yang satu panjang dan yang satu pendek. Hewan ini menyebabkan laut tampak bercahaya pada waktu malam hari. Contoh gambar dari flagel Volvox globator ataupun Nauticula miliaris sebagai berikut. Berwarna hijau dan memiliki 2 flagel. Yang kedua, Flagellata yang tidak mempunyai pigmen klorofil disebut kelompok subflagellata. Contohnya, yang pertama, Trypanosoma gabiense dan Trypanosoma rhodosiense. Penyebab penyakit tidur pada manusia.
Hospes perantaranya adalah lalat TCC yang pernah kita ketahui bahwa yang beredar lama di Afrika yaitu lalat TCC, yaitu Glossina palpalis dan Glossina murcitans. Trypanosoma hidup di dalam kelenjar getah bening atau cairan cerebrospinal manusia. Selanjutnya B. Trichomonas vaginalis, parasit pada vagina saluran urin wanita. C. Leishmania tropica, penyebab penyakit Kala-Azar dengan tanda demam dan anemia. D. Leishmania tropica, penyebab penyakit kulit disebut penyakit oriental. E. Trypanosoma evansi, penyebab penyakit surak malas pada ternak. Kemudian klasifikasi protozoa yang selanjutnya ialah Ciliata atau Ciliopora. Ciliata adalah protozoa yang punya alat gerak berupa rambut getar atau cilia. Rambut getar ini adalah bulu-bulu halus yang melekat pada membran sel. Dengan menggunakan rambut getar, makhluk hidup dapat bergerak bebas ke segala arah di dalam air. Alat gerak berupa cilia atau bulu getar, bentuk tubuh tetap, hidup di air tawar yang banyak mengandung zat organik dan bakteri. Ada yang hidup bersimbiosis di dalam usus vertebrata. Di antaranya yaitu Paramecium caudatum adalah yang hidup bebas, bentuk selnya seperti sandal, ukurannya kira-kira 250 mikron, mempunyai sitosom, celah mulut pada membran plasma, dan sel diselubungi oleh pelikel. Contoh gambar sebagai berikut. Terdapat celah mulut yang telah saya sebutkan tadi, kemudian diselubungi oleh pelikel dan rambut getar atau bulu-bulu halus di sekeliling Paramecium caudatum. Bentuknya seperti sendal. Kemudian ada juga stentor, bentuk seperti trompet dan menempatkan di suatu tempat. Contoh gambar spesies ini adalah sebagai berikut. Lihat dengan jelas bahwa stentor bentuknya seperti trompet. Selanjutnya ada Vorticella, bentuk seperti lonceng bertangkai panjang dengan bentuk lurus atau spiral yang dilengkapi cilia di sekitar mulutnya. Contoh gambar sebagai berikut. Lihat gambar. Terlihat jelas di bagian mulutnya itu ada bagian rambut halus atau cilia. Kemudian berlanjut ke klasifikasi selanjutnya, yaitu sporozoa. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, protozoa tidak memiliki alat gerak. Yang kedua, bersifat parasit bagi manusia atau hewan. Yang ketiga, bergerak dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya atau meluncur. Yang keempat, tubuh sporozoa berbentuk bulat atau oval, mempunyai nukleus tetapi tidak mempunyai vakuola kontraktil. Contohnya, Plasmodium falciparum, Plasmodium malarii, Plasmodium vivax. Setiap slide yang telah saya terangkan tadi bahwasanya protozoa itu merupakan sebuah parasit bagi manusia ataupun hewan. Tetapi tetap saja protozoa itu memiliki peranan yang menguntungkan. Di antaranya itu menjadi salah satu sumber makanan bagi hewan air termasuk udang, ikan, kepiting, secara ekonomis bermanfaat bagi manusia. Contohnya foraminifera, kerangkanya yang telah kosong mengendap di dasar laut membentuk tanah globigerina. Radiolaria, kerangkanya jika mengendap di dasar laut menjadi tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Tapi tetap saja protozoa memiliki peranan yang merugikan. Di antaranya yaitu protozoa ditemukan di mana-mana karena termasuk organisme kosmofilit. Oleh karena itu, beberapa jenis protozoa dapat mengancam kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit. Penyebab penyakit Toxoplasma gondii, penyebab toxoplasmosis. Kemudian Plasmodium sp, penyebab penyakit malaria. Itu diantaranya peran menguntungkan dan peran merugikan. Peran menguntungkan dan peran merugikan dari protozoa.